Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jejak Cinta 313. Kali ini saya akan membahas dan berbincang-bincang bersama narasumber saya, yaitu Bang Gali Mulyono. Ya, ini dia Bang Gali Mulyono. Selamat malam Bang Gali. Selamat malam. Baik, Ya. baik, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Apa nih sibukannya sekarang? Ya, sibukan selama bulan puasa ya. Apapun juga ada hari dulu. Banyak. Ini saya lihat-lihat abang lagi eksis banget nih di media sosial. Emang awal perjalanan abang itu mulainya dari apa sih? Kalau saya boleh tahu. Mah bukan lagi eksis, emang lagi iseng aja. Oh, lagi iseng Mengisi kegabutan gitu ya, bikin TikTok, Oh, bikin YouTube. berarti sambil nunggu ngabuburit gitu ya bulan puasa. Nunggu buka. Nah, awal perjalanan abang dari silat itu dari tahun berapa? Dan apakah sekarang masih menekuni di dunia persilatan tersebut? Ya, saya pengen cerita sebelumnya sedikit. Sebenarnya basic saya itu sebenarnya dari silat. Dari silat, saya belajar silat dari tahun 93. 93. Ya, 93 sampai 95 saya belajar silat. Sisanya saya ngelatih. Saya ngelatih silat hampir 20 tahun saya ngelatih silat. Berarti abang selama dari 93 sampai 95 itu abang tekun tuh? Tekun saya latihan. Dan mulai di tahun 95 sampai tahun berapa? 95 ya hampir 20 tahun saya ngelatih di dunia persilatan. Waduh, berarti fisik masih kuat ya bang? Ya alhamdulillah masih kuat, 2 orang itu masih jatuh. Oh. Saya jorokin. Berarti awal mula abang kenapa tuh bisa tertarik sama silat bang? Padahal kan ada segi bela diri yang lain kayak karate, taekwondo, dan yang lain-lain tuh bang. Ya awal saya tertarik dengan silat, saya senang aja gitu. Karena di silat itu ada seninya kayak ada lenong, gitu. Ada gendang pencak. Ya saya tertarik di situ. Tapi Dari abang, situ. maaf nih saya potong. Tapi abang mengikuti juga gitu kayak gendang pencak, lenong, abang sering ikutin juga? Kalau gendang pencak sih yang pasti anak buah saya yang sering ikutin. Oh. Kalau saya lebih eksis ke jalan, tempur. Berarti abang yang terjun langsung nih? Iya dulu. Dulu saya karena memang karakter saya seperti ini gitu. Nah, dalam abang melatih silat atau belajar silat, ada nggak sih hal-hal ekstrim yang abang lakuin atau abang temui lah dalam hidup abang? Ya semenjak latihan saya silat sih ibaratnya ya ekstrim di bidang apa nih? Di dalam melatih apa dalam perjalanan hidup saya gitu. Ya bisa dari melatih, bisa perjalanan hidup abang juga. Kalau bicara melatih sih sampai 20 tahun itu saya nggak pernah ada rintangan dan nggak pernah ada halangan. Dan saya pun tidak akan pernah takut masalah itu. Bagi saya kalau berjuang jangan setengah-setengah, mati sekalian di jalan. Tuh ingat teman-teman, kalau berjuang jangan setengah-setengah, terutama buat lu semua nih penonton setia Jejak Cinta, apalagi buat perempuan. Kalau lu udah serius sama perempuan, jangan setengah-setengah, jangan pernah lu mainin hati perempuan. Bukan gitu, bukan? Benar itu, jangan tanggung-tanggung kalau udah berjuang. Nah, hal ekstrim nih bang, contoh abang lagi ribut dah di jalan, apa sih bang yang paling mengesankan tuh? Kalau masalah ribut di jalan itu lebih banyak keajaibannya. Keajaibannya misalnya saya dikeroyok sampai ibaratnya puluhan orang apa dipakai senjata tajam, misalnya saya tidak menyentuh saya. Tapi itu semua bukan karena keilmuan saya. Saya belajar silat natural, saya belajar aja mengikuti persyaratan kita di dalam dunia persilatan. Ada nggak sih hal-hal yang dari silat yang abang tekuni, contoh kayak zikiran, ngaji dan segala macam? Ada nggak sih? Kalau masalah zikiran pasti kawan. Karena kalau kita belajar silat tanpa diiringin dengan berzikir, pasti kita akan sombong nantinya. Betul. Dan kita akan tersesat ke jalan yang salah pasti. Zikir itu benteng agar kita selalu ingat dengan kita punya Tuhan, itu benteng kita. Nah, kenapa abang bisa silat juga, nah tertarik juga nih dengan zikiran dan segala macam? Apa tuh yang membuat abang senang dengan dunia-dunia, maksudnya spiritual ini berarti bang ya? Sebenarnya sedang spiritual yang enggak juga, itu kan ibarat spiritual rohani. Gitu kan. Karena berzikir itu tujuan untuk mengingat kita punya Tuhan, untuk kita mengingat Allah. Ibarat kita selalu ingat, insya Allah kalau kita selalu ingat, kita akan dimudahkan dalam segala hal. Amin. Tuh ingat teman-teman, yang penting jangan lupain Tuhan. Walaupun lu masih nggak benar,
walaupun lu masih belok-belok yang penting satu, ingat sama Tuhan. Betul Bang Ali. Benar itu. Nah, saya mau nanya lagi nih Bang. Ya, boleh. Untuk sekarang ini kegiatan apa nih yang lagi abang tekunin sama abang lagi jalanin? Ya untuk saat ini paling lebih banyak fokus kita ibadah karena bulan puasa ya. Malam juga kita isi dengan pikiran. Kalau untuk silat sih saya udah hampir 3 tahun dengan melatih silat lagi. Oh, udah ngelatih. Ya. Kenapa tuh Bang alasan abang udah ngelatih? Yang pertama ya fisik kita berkurang. Yang kedua kita kan punya anak buah. Biarlah anak buah kita yang rutin. Saya sekarang lagi pengen masuk ke dunia rekod. Lagi udah mulai istiqomah nih Bang. Istiqomah. Ya. Ngomong-ngomong kita dari tadi ngobrol aja nih Bang Ali. Kita belum ngopi nih. Nah, Kita iya. ngopi dulu kali ya. Ngopi, Tolong ngopi. Kiki. Siapa? Kopinya nih Pak. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Ya, di sini kita juga ada kaos nih Bang Ali. Nah, ini buat teman-teman semua yang belum tahu, ini kaos dari Jacqueline Chopper Store. Yang mau beli bisa nanti linknya kita taruh di bawah. Oke? Ya, Bang Ali silakan. Konten kita kali ini disponsori oleh Jacqueline Chopper Store. Yang minat bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti kita tulis ya. Gimana Bang Ali? Bahannya nih? Alhamdulillah bahan bagus bagi kalian yang berminat dengan baju ini bisa menghubungi ke Jacqueline Chopper Store. Nah, untuk latihan silat sekarang anak buah abang untuk latihan tempatnya ada di mana nih Bang? Untuk saat ini buat latihan sekarang ada di daerah Cimanggis. Daerah Cimanggis. Ya, yang latih dengan saudara Apin dan Yanto. Oh, Ya, saudara untuk Arvin saat dan ini. Yanto. Siap. Nah, dari kedua murid abang ini ada perbedaan karakter nggak sih Bang dari mereka masing-masing? Ya jangankan berdua, setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda. Gitu kan. Karakter yang satu ini dia karakter untuk larinya arahnya ke sini, dan karakter yang satu itu arahnya untuk ke jalan. Karena silat itu ada jurus panggung, ada jurus jalanan. Berarti jurus seninya itu larinya ke panggung. Nah, jurus ini lari panggung, ibarat jurus yang keras itu larinya ke jalanan. Contoh kayak tarung-tarung Untuk gitu. kayak tarung itu pun kita latih khusus yang buat tarung-tarung itu, dan buat di panggung pun juga ada latihan khusus. Pernah nggak sih nih Bang di murid-murid abang itu yang ikut kejuaraan atau kompetisi dah? Kalau yang di wilayah saya sih sampai saat ini emang belum saya kasih untuk di kejuaraan kompetisi seperti itu. Paling hanya palang pintu Paling aja. hanya buat palang pintu, buat pentas-pentas acara-acara tertentu. Nah, kan kita udah bincang-bincang masalah silat nih Bang. Kita mau bahas masalah spiritual abang nih yang tadi abang bilang lagi terjun di dunia zikir. Oh, boleh. Awal mula abang masuk di dunia Torekot itu tahun berapa Bang kalau saya boleh tahu? Awal mula saya masuk di dunia Toreko tahun 98. Berarti abang silat sambil Torekot itu Sambil Toreko ya berjalan. berjalan Bang. Nah, background abang sendiri dulunya itu kayak gimana sih Bang? Apa abang dulu dari orang gak benar? Mohon maaf nih Bang sebelumnya. Apa abang dari orang yang kayak gimana nih Bang? Yang pasti saya orang benar, Bang. Cuman saya bandel gitu, bukan orang kagak benar. Oh iya. Orang benar, cuman saya bandel. Tetapi saya cinta dengan silat. Saya juga cinta dengan yang namanya jikiran, dengan wiridnya saya cinta. Senang banget. Karena apa ya? Dengan cara itu kita bisa mengingat Allah dengan cara berpikir. Berarti semenjak abang kenal silat, abang semenjak kenal zikir, itu sangat berubah ya Bang hidup abang? Merubah kehidupan saya semenjak saya berzikir terus. Seakan-akan kehidupan saya itu dibimbing. Ada yang membimbing. Ada yang nuntun gitu. Membimbing karena saya dikasih wiridan dengan guru saya hampir 20 tahun kurang lebih. Saya tiap malam berzikir, siang puasa. Kurang lebih hampir 20 tahun. Malamnya saya berzikir, siang saya puasa. Alhamdulillah sampai saya ibaratnya sampai selama itu pun saya nggak sadar. Setelah saya hitung itu, wah kurang lebih hampir 20 tahun ya saya masuk dunia Torekot. Akhirnya saya rubah, bukan Torekot lagi, jadi istiqomah. Berarti puncaknya Torekot itu istiqomah. Istiqomah. Ya, orang yang udah istiqomah itu orang yang sudah dapat warid. Awalnya kita itu terus larilah warid, dengan warid itu jadi kita istiqomah. Jadi kayak ada yang ketinggalan merasa kita kurang. Jadi semua itu karena kecintaan.
Kita santai dulu. Wah boleh, ngopi dulu, ngopi. Ya ngopi buat yang ada di sana, kita ngopi dulu. Nah, kira-kira ini saya lihat di konten abang banyak yang ziarah ke makam wali, entah ke ulama. Itu apa tuh bang maksudnya? Ya emang saya senang ziarah, karena bagi saya itu dengan ziarah itu mengingat kita juga mengingat kematian. Dan kita datang ziarah ke tempat para wali. Wali itu termasuk salah satu dulu yang menyebarkan agama Islam. Dengan cara itu kita bisa mencintai dengan ziarah, dengan kita kirim doa ke dia. Bukan kita minta sama dia, kita memberikan hadiah ke dia. Karena dia itu semasa hidupnya dia baik, dia berbakti di jalan Allah. Dan sampai sekarang pun dia tidak mati. Hanya jasadnya dia matikan, ruhnya di sisi Allah. Nah, saya mau tahu nih bang, biasanya abang kalau silaturahmi di tempat kiai, ke tempat ulama itu di mana aja tuh bang? Saya yang sering sowan ke tempat kiai atau ulama hampir tiap tahun ya. Ke Cidahu Abuya Mukadi, anak dari almarhum Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Terus ke tempat Abuya Sari, terus ke Buya Saku Yasin di Indramayu. Itu hampir tiap tahun saya selalu sowan ke sana, saya selalu silaturahmi ke sana. Berarti udah hampir jadi kegiatan rutin tiap tahun abang nih ya? Hampir setiap tahun, kalau nggak ada halangan pasti setiap tahun saya selalu silaturahmi. Masya Allah. Nah, saya anggap ya dia teranggap ya guru saya dan orang tua saya. Nah, kalau boleh tahu nih bang, Ya. tempat abang zikir, torekot, buat tempat abang ibadah itu di mana bang? Tempat saya berzikir, tempat saya bilang torekot lah di makam wali. Ada di daerah Suwa itu. Ada tuh bang? Ada, namanya Buyut Raden Jelani. Di situ hampir setiap malam saya berzikir di situ. Untuk tempat itu sendiri kenapa abang bisa nyaman, bisa hampir dibilang istiqomah di tempat itu bang? Apa sih bang yang udah abang alamin? Apa sih keistimewaan yang ada di tempat itu bang? Yang pertama, dia dekat rumah saya tempat itu. Oh, yang pertama dekat rumah abang tuh. Nah, yang kedua suasananya tenang. Tenang. Nah kalau bilang bicara dapat apa, saya juga bingung. Karena saya datang ke tempat wali itu tujuan saya pengen ibadah dan pengen mengirimkan hadiah Al-Fatihah dan saya pengen berzikir di situ. Kalau bilang dapat apa, saya juga bingung dapat apa. Yang pasti saya mencari keridhaan Allah. Apabila Allah sudah hidup dengan kita, apapun yang kita lakukan pasti akan diterima. Soalnya gini bang, karena kan kebanyakan anak muda lari ke tempat seperti itu untuk cari kesaktian, untuk cari yang lain-lain dah. Apa tuh bang tanggapan abang? Ya tanggapan abang itu hal-hal yang wajar aja. Tuh, tapi karena orang mengkeramatkan sebuah kuburan, wali itu keramatnya bukan kesaktiannya. Karena kemuliaan dia semasa hidupnya sampai meninggalnya dia, kuburannya aja dikunjungi orang. Itu orang-orang salah. Pengen cari keramat di situ, pengen cari kesaktian itu salah. Kalau mau nyari kesaktian, cari guru yang sakti. Kalau mau ke makam wali, cari ridhonya Allah. Cintai wali itu agar kita mendapat ridhonya dari Allah, gitu bang. Berarti kita niatin kalau ke makam wali itu buat silaturahmi. Buat silaturahmi, kita kirim hadiah Fatihah dan kita di situ mencari ridhonya Allah. Wah, makasih banyak bang Gali. Oke. Saya juga dapat banyak pelajaran nih dari Ya. apa cerita abang. Sama-sama. Nah, sekali lagi nih bang, apa sih bang motivasi untuk anak muda zaman sekarang? Motivasi untuk anak muda zaman sekarang, selalulah berbuat kebaikan pada siapapun. Banyaklah silaturahmi agar kita banyak teman, agar kita banyak saudara. Jangan kau cari musuh dan jangan pernah lari terhadap musuh. Dimanapun kau berada, disitulah kehidupan kau. Tuh, ingat teman-teman, jangan pernah lari dari masalah. Tapi kalau ada masalah kita harus hadapi. Betul bang Gali? Benar sekali itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, Mamen.